Kapal dan tanker minyak masih terjebak menunggu izin untuk melintas karena pasukan Garda Revolusi Iran masih menutup perairan Selat Hormuz. Sejumlah kapal kargo dan kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz karena jalur masih ditutup oleh pasukan Garda Revolusi Iran. Ratusan kapal hingga saat ini masih menunggu di Selat Hormuz untuk mendapatkan izin melintas melalui perairan Iran. Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa pasar energi dapat kehilangan sekitar 13 juta barel minyak per hari akibat gangguan navigasi di selat tersebut. Di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Hingga saat ini Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat tersebut. Namun kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim Amerika memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu-ragu. Ia juga menegaskan sebanyak 34 kapal dipaksa putar balik. On to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. Pemirsa, tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat.
Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Terbaru, kapal induk USS George W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan